Mungkin teman-teman sudah melihat sendiri baru aja terjadi pengerusakan rumah pribadi yang digunakan untuk retret oleh umat Kristiani di salah satu daerah di Indonesia. Dan hal tersebut membuat saya ingin membuat video ini. Lah, tapi temanya kok tutorial mabuk agama? Bukankah itu akan membuat orang jadi semakin mabuk agama? Jangan salah guys, belum tentu. Kalian tahu toh sila kelima Pancasila? Bunyinya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi fakta lapangannya kayak gimana guys? Bukankah bisa juga video ini cuma jadi slogan dan nanti yang diterapkan justru kebalikan dari isi video ini? Apakah agama dan kitab suci di negara kita juga seperti itu? Hanya jadi slogan tapi yang diterapkan justru yang dilarang oleh agama dan kitab suci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yun Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa kita harus mendefinisikan dulu apa itu mabuk agama. Dari definisi KBBI, mabuk adalah sangat suka terhadap suatu hal sehingga membuat hilang kesadaran. Kemudian agama menurut KBBI adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Dan definisi peribadatan menurut KBBI adalah hal, dalam kurung cara dan sebagainya, menunaikan segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun terhadap alam semesta. Dari definisi-definisi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa unsur utama dalam agama adalah peribadatan kepada Sang Pencipta alam semesta. Lah, pertanyaannya, apakah instruksi-instruksi dari Sang Pencipta alam semesta akan membuat manusia menjadi hilang kesadaran? Nah, di sini masalahnya, guys. Kita kan sudah membahas metode berpikir ilmiah secara panjang lebar mulai video 0005 sampai video 0009. Kalau manusia itu hilang kesadaran, maka bisa nggak diajak berpikir secara ilmiah? Dan fakta membuktikan bahwa masalah manusia itu bisa terpecahkan secara tepat kalau kita menggunakan metode berpikir ilmiah. Kita kan dalam tanda kutip didesain memiliki kesadaran. Masa Tuhan ngasih kita kesadaran dan akal sehat, tapi dilarang untuk menggunakannya? Apa nggak aneh? Kalau agama membuat manusia menjadi hilang kesadaran, apa bedanya sama narkoba? Apa bedanya sama binatang yang tidak punya akal? Oke ya, tapi ada kata lain yang mirip dengan agama guys. Namanya ideologi. Menurut KBBI, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat dalam kurung kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kedua, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Kalau agama kan didasarkan pada instruksi dari Sang Pencipta alam semesta ya guys. Tapi kalau ideologi itu didasarkan pada pendapat seseorang atau pendapat suatu golongan. Nah, pertini ini yang kita lihat di negara kita itu penerapan agama atau penerapan ideologi berlabel agama guys. Sebagaimana telah kita bahas panjang lebar mulai video 0009 sampai 0032, apakah kalian masih berkesimpulan bahwa penerapan yang kita lihat di sekeliling kita itu adalah penerapan agama? Atau justru mereka menerapkan ideologi berlabel agama? Silakan direnungkan baik-baik ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial mabuk ideologi berlabel agama. Pertama, carilah tokoh agama atau guru agama yang sesuai dengan selera kalian. Kalian mungkin sering mendengar tips memilih guru agama yang benar ya guys. Pertanyaannya, apakah kalian tahu kriteria memilih guru agama yang benar itu yang kayak gimana? Kriteria ukurannya itu loh apa? Kalau mencari guru bisnis yang benar, lah kriterianya kan kalian tinggal melihat kekayaannya kan gitu. Dan bisnisnya itu seberapa besar, kan kayak gitu tuh. Lah kalau memilih guru agama yang benar, yang kalian lihat itu apanya? Perilakunya, gelar akademiknya, atau testimoni orang lain yang kalian sebenarnya nggak kenal mereka juga, atau apa guys? Jika yang kalian nilai adalah perilakunya, perilaku yang kayak gimana? Yang baik. Baik menurut siapa? Kan ya menurut kalian sendiri tuh. Tanpa disadari, yang kalian lakukan adalah menggunakan kriteria yang sesuai dengan selera kalian. Gitu nggak? Kalau misal ada tokoh agama yang itu mengkritik
perilaku kalian yang kalian merasa perilaku itu nggak salah. Apakah kalian akan tetap mengikuti tokoh tersebut? Saya menduga kok tidak ya. Misal ada tokoh agama yang mengkritik pejabat-pejabat korup gitu ya. Kira-kira sama pejabat-pejabat tersebut, tokoh agama tersebut akan dipertahankan atau diganti. Dan sebaliknya, kalau misalkan ada tokoh agama yang memuji-muji pejabat-pejabat tersebut dan mengabaikan sisi korupnya, kira-kira tokoh agama tersebut akan dipertahankan atau diganti. Jadi kesimpulannya, carilah tokoh agama yang sesuai selera kalian. Sekali lagi, sesuai selera kalian. Kedua, jangan belajar metode berpikir ilmiah, guys. Metode berpikir ilmiah akan membuat kalian itu tidak mudah untuk mempercayai sesuatu. Sehingga hal tersebut itu menyulitkan tokoh agama ataupun tokoh politik untuk mendoktrin kalian dengan pemahaman tertentu. Ketiga, pertahankan sikap inferior dan superior kalian pada posisi yang seharusnya. Jadi kalau ada tokoh agama yang menyampaikan sesuatu, langsung terima aja, nggak usah difilter. Mereka itu kan baik dan ahli, jadi mereka itu tidak mungkin salah. Lagian, kalian kan nggak bisa atau membuktikan omongan mereka itu benar atau salah, kecuali di kehidupan setelah mati. Kalau ada orang-orang yang mengkritik tokoh agama, maka di sini kalian harus memunculkan sikap superior kalian. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang nggak ngerti agama, gitu loh. Sedangkan tokoh agama kalian itu adalah orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta alam semesta, dan mereka juga orang yang baik, jadi pasti mereka itu nggak mungkin salah. Keempat, tokoh agama lain atau tokoh seagama yang beda aliran dengan aliran kalian, itu adalah kompetitor kalian, guys. Sehingga kalian harus selalu membentengi teman-teman yang sealiran dengan kalian dari pemikiran orang-orang luar, dalam tanda kutip, seperti tokoh-tokoh agama lain atau tokoh seagama yang beda aliran dengan kalian. Kalian harus membatasi pemikiran kalian terhadap, dalam tanda kutip, orang-orang luar tersebut, guys. Kalau perlu, kalian harus sinis kepada pemikiran-pemikiran mereka. Kelima, kalian harus meninggikan ego golongan kalian, guys. Dengan cara banyak-banyak mencari pembenaran, alih-alih mencari kebenaran. Gunakan metode cocokologi yang sudah saya jelaskan di video 0030. Ego golongan kalian itu pasti benar. Karena kalian itu sudah mengikuti sosok yang pasti dijamin keselamatannya sama Sang Pencipta alam semesta, guys. Jadi, apa yang dalam tanda kutip dipikirkan sama Tuhan atau diinginkan sama Tuhan, itu pasti sama dengan apa yang golongan kalian inginkan dan apa yang golongan kalian pikirkan. Walaupun kalian nggak benar-benar ngerti hal tersebut itu tertulis di kitab suci atau enggak, Tuhan pasti menuruti pikiran dan keinginan dari golongan kalian, guys. Keenam, jika ada orang-orang yang mengkritisi golongan kalian dengan ayat-ayat di kitab suci kalian, maka kalian harus mencari tokoh-tokoh agama yang memiliki tafsiran untuk melakukan pembelaan terhadap golongan kalian, guys. Kalau yang mengkritisi itu bukan tokoh agama atau orang-orang yang ngikut aliran tertentu, nggak masalah. Mereka kan nggak ngerti agama sama sekali. Yang paling ngerti kan cuma kalian, guys. Ketujuh, ada yang mengatakan fake it until you make it. Yang artinya, berpura-puralah sampai kalian jadi beneran. Dalam hal agama atau ideologi apapun, kalian juga harus seperti itu, guys. Pura-pura paham agama atau ideologi tersebut sampai kalian benar-benar paham agama atau ideologi tersebut. Caranya, ajarin orang-orang yang intelektualnya di bawah kalian dan jangan kasih mereka kesempatan untuk tidak setuju terhadap apa yang kalian sampaikan, guys. Mereka itu kan orang awam yang baru bisa berpikir kritis. Jadi itu jangan sampai mereka itu teracuni pemikiran untuk mengkritisi kalian. Kedelapan, jangan belajar bahasa asing, guys. Sebagian tokoh agama itu nggak jarang menggunakan istilah-istilah yang keren untuk didengar oleh orang-orang yang minim literasi dan tidak berpikir kritis. Misal gini ya, seminar bisnis, biaya Rp200.000. Nah ini kan kurang keren. Yang keren itu kan seminar bisnis, infak Rp250.000. Nah itu kan lebih keren. Atau misal, kata campuran itu kalian ganti dengan kata blending. Atau skema ponzi keuangan kalian ganti dengan trading aset, dan lain sebagainya. Kalau kalian ngerti bahasa asing, itu akan mempersulit tokoh agama, tokoh politik, ataupun motivator untuk memanipulasi kalian, guys. Jadi kalian itu akan sulit untuk dibikin nggak sadar. Kesembilan, kalau kalian dikasih ayat-ayat sama tokoh agama atau tokoh politik, langsung kalian terima aja, guys.
Jadi jangan kalian mencoba membaca konteks ayat sebelum dan sesudahnya, itu nggak perlu. Biar apa? Biar tokoh agama tersebut atau tokoh politik tersebut kredibilitasnya tetap tinggi. Dan orang-orang luar itu nggak akan semudah itu untuk bisa mematahkan argumen dari tokoh agama kalian. Karena mereka kan nggak tahu referensi ya. Nah, itu tadi adalah tutorial bagaimana mabuk agama, guys. Sedangkan agar tidak mabuk agama, tentu kita akan bahas di konten-konten berikutnya ya, guys. Salamun ala man ittaba'al huda.